teman-teman, perkenalkan saya Ister Juta Afrini Namunan, saya dari kelas 12 Kimia 3. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Elfrida Tinamunan dari mata pelajaran Sejarah Indonesia, yang dimana judulnya adalah konflik ataupun pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Di video ini kita akan membahas pemberontakan yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan atau RMS. Teman-teman, Republik Maluku Selatan ataupun RMS didirikan dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pada saat itu, Indonesia masih menganut yang namanya federasi, sehingga nama dari Indonesia masih RIS atau Republik Indonesia Serikat. Maluku ingin memisahkan diri dari Indonesia, karena pada saat itu mereka masih ingin tetap berdiri di NIT atau Negara Indonesia Timur, sedangkan Presiden dari NIT sudah menyuarakan yang namanya NKRI. Sehingga terjadilah pemberontakan dan mereka ingin mendirikan negara sendiri di luar dari negara Republik Indonesia, yang dimana namanya adalah Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan ini tentu saja sudah tidak bagian dari NKRI maupun NIT. Teman-teman, pemberontakan ini diproklamasikan oleh seorang mantan Jaksa Agung Indonesia yang bernama Dr. CHRS Sumokil atau Christian Robert Sumokil. Sumokil mempropagandakan ataupun memproklamasikan bahwa masyarakat NIT ataupun Maluku supaya tidak mau bergabung dengan NKRI. Dia melakukan itu karena ia tidak mau masyarakatnya bergabung dengan NKRI. Sehingga pada tanggal 25 April pada tahun 1950 ia memproklamasikan bahwa RMS resmi berdiri. Namun teman-teman, sebelumnya Indonesia, pemerintah pusat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun hal ini gagal, sehingga Indonesia terpaksa melakukan yang namanya operasi militer. Sumokil memproklamasikan kedirian dari RMS itu pada tahun 1950. Namun sebelumnya sudah terjadi propaganda yang dilakukan oleh Gubernur 9 Serangkai, di mana mereka adalah bagian dari KNIL atau KNIL. Mereka mempropagandakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun, di sisi lain, Sumokil sudah mengumpulkan tenaga-tenaga dari masyarakat Maluku Tengah, teman-teman. Nah, pada saat itu, memang tenaga dari Maluku sudah cukup kuat dan konsentrasinya juga sudah cukup kuat. Teman-teman, itulah kelebihan dari pasukan KNIL RMS ini. Mereka memiliki kualifikasi pasukan yang komando. Nah, sehingga mereka memiliki benteng pertahanan yang cukup kuat, teman-teman. Di mana kekuatan mereka berada di Pulau Ambon pada saat itu. Benteng pertahanan mereka itu cukup kokoh karena mereka memakai bekas dari benteng pertahanan Jepang pada saat itu. Sehingga daripada itu terjadilah perlawanan yang cukup dahsyat dan frontal, sehingga banyak bagian-bagian yang mungkin kehilangan akan nyawa mereka. Namun di sisi lain, Indonesia akhirnya berhasil untuk mendapatkan yang namanya daerah Maluku kembali dan memberhentikan yang namanya pemberontakan itu. Namun di sisi lain mereka juga harus kehilangan yang namanya Komando Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Komando Letnan Kolonel Sudiarto, di mana pada saat itu mereka mati tertembak. Nah, Sumokil melarikan diri ke Pulau Seram, teman-teman, dan ia didapat pada tahun 1963. Namun, ia baru diadili pada bulan April 1966. Ia diadili di tanggal 12 April 1966 dengan hukuman mati, di mana dia dieksekusi dengan tembakan di Obi, Halmahera Selatan. Nah, teman-teman, memang pada saat itu masa periode kepemimpinan Sumokil ini di RMS adalah pada tahun 1950 sampai dengan 1963, di mana dimulai dari 3 Mei 1950. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah maupun kesalahan informasi sebelumnya. Semoga kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih.